Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu. Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah kita pagi hari ini adalah seorang profesional yang bekerja di salah satu perusahaan nasional di bidang perminyakan, dan beliau juga seorang teolog yang mempelajari secara konsisten kebenaran firman Tuhan di strata 2 dan juga di tingkat strata 3-nya. Dan kesempatan ini kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Othniel memberkati kita semuanya dan Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melepaskan firman melalui online untuk Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Tiga Raksa. Sebelum saya melepaskan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diizinkan oleh Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman yang mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Cengkeram kami dengan Roh Kudus yang kuat. Pada saat kami mendengarkan firman, kami diberkati oleh Engkau, mendapatkan kuat kuasa daripada-Mu, supaya kami boleh melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saya beri judul pada pagi ini, menyelaraskan penyataan Tuhan. Saudaraku, penyataan Tuhan itu bisa disebut dengan membuka rahasia. Penyataan Tuhan adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia mengetahui ciptaannya dan mengenal Allah-Nya sendiri. Bicara penyataan adalah inisiatif Allah agar manusia tahu bahwa Allah adalah yang menciptakan mereka. Penyataan Tuhan terbagi dua, penyataan umum dan penyataan khusus. Pernyataan umum adalah bicara mengenai pemeliharaan alam semesta, pemeliharaan manusia, dan di situ juga ada mengenai sejarah. Penyataan khusus yaitu melalui Yesus Kristus, melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Bicara menyelaraskan penyataan Tuhan, bicara mengenai Nabi Yeremia. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada saat itu bangsa Israel sepulangnya dari pembuangan selama 70 tahun. Ini adalah kepulangan bangsa Israel yang ketiga kalinya. Bagaimana bangsa Israel pulang dari perbudakan di Babel. Bagaimana bangsa Israel itu tidak mempunyai pegangan kembali pada saat mereka kembali ke Yerusalem. Pembuangan bagi bangsa Israel itu terbagi atas dua kelompok yang besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang dikatakan bicara mengenai buah ara yang baik.
Dan kelompok yang kedua dikatakan buah ara yang jelek. Yang dibuang di Babel adalah buah ara yang baik. Mereka ini pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang dipercayakan menjadi pemimpin, dibuang, dibentuk, diporak-porandakan perilaku mereka. Mereka diberlakukan seperti budak dan kembali lagi ke Yerusalem. Sedangkan bicara kelompok kedua, bicara orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang-orang yang tidak dianggap, kembali lagi bercampur baur dengan kelompok yang pertama. Tugas dari Nabi Yeremia cukup berat, bagaimana Nabi Yeremia mengajak bangsa Israel untuk kembali lagi menyelaraskan penyataan Tuhan kepada mereka. Yeremia adalah kitab nubuatan, bicara mengenai nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu juga terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana pertentangan nabi-nabi palsu pada zaman Nabi Yeremia. Itu diperhadapkan Nabi Yeremia untuk menggiring kembali, untuk membentuk kembali bangsa Israel untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan baik kepada mereka, Tuhan setia kepada mereka, sehingga harapan dari Yeremia supaya mereka kembali lagi kepada Allah El Adonai untuk menyelaraskan, untuk menyatakan penyataan Tuhan bagi mereka bahwa Tuhan ada bagi bangsa Israel. Saudaraku, tujuan khotbah pada pagi ini meyakinkan bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia dan berjalan bersama Dia, bersama-sama menghadapi ujian dan bersama-sama menjadi pemenang. Dan itu yang diyakini oleh Yeremia, supaya mereka kembali lagi, supaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk memperbaiki Yerusalem perlu suasana yang baik, perlu suasana yang selalu mengandalkan Tuhan. Ada 3 hal bagaimana menyelaraskan penyataan Tuhan dalam hidup orang percaya. 3 hal saya bagikan, 3 hal yang saya catat untuk menyelaraskan penyataan Tuhan. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan. Menyelaraskan penyataan Tuhan, kita butuh kasih setia Tuhan. Yang kedua, rahmat Tuhan. Kita butuh rahmat Tuhan untuk menyelaraskan penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah rencana Tuhan. Kita butuh rencana Tuhan agar hidup kita bisa selaras dengan penyataan Tuhan. Yuk, kita buka yang pertama di dalam ratapan yang saya pelajari ada 3 hal. Yang pertama, kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setia Tuhan. Saya bacakan bagi saudara kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudaraku, Yeremia mengajak bangsa Israel bahwa kasih Tuhan itu tetap ada bagi hidup mereka. Walaupun pada saat mereka dalam pembuangan, mereka buta rohani, mereka tuli rohani, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Walaupun mereka melupakan Tuhan Allahnya, pada saat mereka kembali ke Yerusalem, Yeremia mengajak bahwa kasih Tuhan itu ada sampai saat itu. Israel, kasih setia Tuhan itu tidak pernah akan berakhir. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bagaimana Yeremia mengajak bangsa Israel untuk melihat kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Pelayanan Yeremia bukan pelayanan berkelompok. Pelayanan Yeremia adalah pelayanan secara individu. Dia mendatangi satu persatu untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Bukan hal yang mudah. Yeremia adalah nabi yang rapuh. Yeremia adalah nabi yang suka menangis karena melihat keberadaan bangsa Israel. Saudaraku, bicara Alkitab, bicara perjanjian. Saudara mau ikut atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau siapa yang percaya, ikutlah perjanjian bahwa kasih setia Tuhan itu hadir dalam kehidupanmu bagi kehidupan saudara dan saya.
Saudaraku, bicara Alkitab adalah bicara mengenai Yesus. Teologi liberal mengatakan bahwa Alkitab ini adalah bicara cerita fiksi. Alkitab ini tokoh Yesus tetapi tidak diakui. Tetapi firman Tuhan katakan, Yeremia mengajak, janganlah percaya kepada nabi-nabi palsu. Karena pada saat itu, nabi palsu mengambil keberuntungan bagi kepulangan bagi bangsa Israel yang berada di Yerusalem. Nabi palsu marah kepada Yeremia karena pemasukan nabi palsu itu dipangkas, mereka tidak dapat lagi uang daripada kedatangan bagi bangsa Israel. Yeremia ditantang kelompok tertentu untuk tidak mengakui bahwa dia adalah nabi yang tidak baik. Tetapi Yeremia dengan kasih setia Tuhan menghampiri semua bangsa Israel pada saat itu untuk mengatakan bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kita baca di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Oh, mantap kali firman Tuhan. Bicara Yesaya, bicara mengenai penyertaan alam semesta. Bagaimana bicara Yesaya, bicara nubuatan Injil. Bicara Yesaya, bicara nubuatan Yesus Kristus. Bicara Yesaya, bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang khusus. Dia katakan di situ, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Saudaraku, bicara Yesaya, dia menjaga setiap langkahmu. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak di dalam langkahmu. Damai sejahtera Tuhan ada dalam langkahmu. Bicara mengenai kaki, bicara mengenai penghasilanmu. Bicara kaki, bicara mengenai usahamu. Di dalam COVID-19 ini, di dalam ujian, kasih setia Tuhan menyertai engkau. Di dalam usahamu, di dalam engkau mencari mata pencarian, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Sebagai orang percaya, janganlah mengemis. Sebagai orang percaya, jangan merengek kepada orang lain. Merengeklah kepada kasih setia Tuhan. Bagaimana Yeremia mengajak membentuk kembali rohani kembali bangsa Israel untuk melihat kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu.